Saya harus bebas. Ini anak istri itu. Nah, singkat cerita begitu. Saya mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, Habib Fulan tuh. Ya, nggak usah disebut namanya di sini. Ngotori majelis ini. Bahasa mengotori majelis ini. Semakin kurang ajar ya kesini-kesini. Syubik Nur Raharja. Kita akan lihat sama-sama bagaimana keberlangsungan hidupnya saja. La ilaha illallah, la ilaha satu jalali wallah, la ilaha illallah. Jibril, Madon, maka iki pepupin iki lo bahayu ko sawo Gusti Taala, tunga-tunganipun moga-moga diparing manti Gusti Taala, diparing tampilan Gusti Taala, diparing padang Gusti Taala. La ilaha illallah, Jibril maka Gusti Taala, nuwun kita barokah dina mulut iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, di sore hari ini ya, di hari Minggu, ada berita yang lagi-lagi orang ini membuat ulah. Siapa yang tidak kenal dengan Syubik Nur Raharja atau yang sering disebut dengan Gus Nur, yang asal usul Gusnya nggak jelas tuh, yang tadinya tukang softtek menjadi berubah bak seorang ustadz yang terkenal serampangan. Dulu tuh dia menafsirkan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu branding yang kemudian nempel di Syubik Nur Raharja, yang kemarin itu dipenjara karena menghina Nahdlatul Ulama. Udah pernah dipenjara, dijebloskan karena menghina NU. Dan kemudian kegilaannya itu terus diteruskan sampai hari ini. Saya melihat orang ini sudah terlalu akut ya, sudah benar-benar akut kebenciannya kepada NU, sudah akut kebenciannya kepada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Tapi jangan terlalu dihiraukan karena jelas bukan level kita, bukan level ulama-ulama NU untuk menanggapi itu si Syubik Nur Raharja, apalagi di level keilmuan ya. Wah, sangat berantakan sekali ngomongin tentang keilmuan si Gus ini ya. Tukang dagang softtek, tukang dukun jadi Gus. Wah, pokoknya dia sudah menjadi bunglon, segala macam profesi mungkin sudah dia lakukan untuk menarik simpati umat. Nah, lagi-lagi dia membuat ulah. Dia ini kalau saya bacakan cukup sakit, tapi ini supaya kita bisa tahu sama-sama dan kemudian kita bisa sematkan orang ini seperti apa. Itu saja ya. Ini saya akan baca beritanya. Dia kurang ajar menyebut Habib Lutfi, nama Habib Lutfi itu mengotori majelis. Kurang ajar. Dari Makassar terkini ya, saya akan bacakan. Singgung ulama Habib Lutfi, pendakwah Gus Nur, namanya kotori majelis. Ini penghinaan. Pendakwah Syubik Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur menyinggung sosok ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya terkait kasus Ustadz Maher At-Thwalibi. Gus Nur mengatakan dirinya sangat enggan menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya lantaran menurutnya nama ulama kondang itu hanya membuat kotor majelis. Hal itu disampaikan Gus Nur lewat sebuah video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Al Faruq Channel. Seperti dilihat pada Jumat 12 November 2021. Dalam tayangan video, Gus Nur ungkap penyebab meninggalnya Ustadz Maher At-Thwalibi tersebut. Tampak awalnya Gus Nur menceritakan momen perbincangan dirinya dengan Ustadz Maher kala keduanya masih di dalam sel tahanan. Ketika itu, kata Gus Nur, ia memilih enggan untuk meminta maaf di hadapan publik
Sebaliknya, Ustadz Maher justru ingin meminta maaf kepada Habib Lutfi bin Yahya. Ia pun mengaku memaklumi alasan Ustadz Maher yang ingin bebas dari penjara dengan meminta maaf kepada Habib Lutfi lantaran memikirkan ekonomi keluarga, khususnya bagi istri dan anaknya yang masih kecil. Ustadz Maher saudaraku, alasannya sangat wajar dan saya terima. Masuk hari pertama beliau sudah down, nggak kuat mentalnya, tapi masuk akal. Anak masih bayi, istilahnya ekonomi masih belum mapan, ujar Gus Nur. Lantaran hal itu menurut Gus Nur, Ustadz Maher ingin segera keluar dari penjara dengan meminta maaf, bahkan mencium kaki Habib Lutfi bin Yahya. Jadi kata dia, demi anak, demi istri, Gus, nggak apa-apa, sudah mau bilang cebong terserah. Saya harus bebas, saya mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu, tututnya. Gus Dur dalam tayangan video ceramahnya itu juga mengaku enggan menyebut nama Habib Lutfi bin Yahya dengan alasan bisa mengotori majelis. Pulang tuh nggak usah disebut namanya di sini, mengotori majelis ini. Kita bisa saksikan sama-sama dulu bagaimana Maher Atualibu kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara karena memang menghina Habib Lutfi, ya. Itu ya jelas kesalahan, itu kesalahan, ya. Kenapa kemudian seolah mau dibalikan fakta pihak Habib Lutfi dan yang melaporkanlah yang salah, dan ya silahkan Anda mau minta maaf atau enggak juga enggak jadi persoalan. Si Sugik ini mau minta maaf atau enggak juga enggak jadi persoalan, saya kira. Mau ngapain juga harus ngemis-ngemis untuk si dirinya minta maaf, enggak. Dan enggak jadi soal sosok orang satu ini. Cuma perlu dicatat, ini orang ini sudah tidak bisa diluruskan. Dia bahkan menyebut mengotori majelis. Silahkanlah, bisa dikaji sama-sama, ini bahasa ini masuk sebagai penghinaan atau enggak. Bahasa mengotori majelis ini. Semakin kurang ajar ya kesini-kesini. Bik Murah Harja, kita akan lihat sama-sama bagaimana keberlangsungan hidupnya saja. Setelah kemudian selalu dia serampangan di dalam tutur katanya. Tidak dijadikan pelajaran sebagai penjara kemarin itu sebagai teguran, sebagai pelajaran bahwa kalau ngomong apalagi di negara Indonesia itu jangan sembarangan. Toh Anda tidak bisa membuktikan secara jelas apa yang Anda ucapkan. Mudah-mudahan si Sugik Nur Harja cepat disadarkan ya dari statement-statement gilanya. Allahumma fiqh lakum wa tariq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.